kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini cukup mengerikan nih. Ada apa nih? Kan jadi ekspor ya Indonesia ke 5 negara BRICS ya. Ini tembus ya, ekspor Indonesia, perdagangan Indonesia ini tembus 84,37 miliar US dollar. Berapa rupiah Min itu Min? Ya kurang lebih kalau dirupiahkan di angka 1,35 kuadriliun ya, atau setara 1.350 triliunan, kurang lebih di angka itu ya. Ngeri ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Notisoli. Bagaimana kabar buat teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, satu video yang sangat menarik sekali dari Amanda Channel yang biasanya menampilkan tentang alutsista atau pertahanan Indonesia. Kali ini Amanda Channel lagi membahas tentang ekspor Indonesia yang tembus 1.350 triliun per tahun. Indonesia ini saya tambahkan sedikit, Indonesia juga surplus perdagangan ini 56 bulan. Jadi 56 bulan ini selalu surplus perdagangan. Kalau yang kemarin-kemarin itu sebelum Jokowi itu selalu defisit perdagangan. Ini karena apa teman-teman ya? Ini karena hilirisasi. Oke, tak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman yang support Amanda Channel dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Tentu saja channel saya, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang menarik buat kita semuanya. Makanya kita jangan dikte Amerika mulu bos ya. Ada BRICS santai ya. Pak Prabowo sukanya diaktifin kembali dong. Kan udah menjadi anggota BRICS Pak Prabowo ya. Pasti netizen kegirangan kalau Sukhoi aktif kembali. Murah Pak Prabowo. Jadi ini dikutip dari BPS, Badan Statistik ya, mencatat ekspor Indonesia ke Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan BRICS tembus 84,37 miliar US dollar ya. Itu sepanjang tahun 2024. Mudah-mudahan setelah gabung penuh kita menjadi anggota BRICS ini di tahun 2025 kita sudah bisa mungkin menembus 2.000 triliun, mungkin bisa jadi loh Bren, karena sudah pintu ini sudah terbuka lebar lah. Ibarat ente mau ke rumah seseorang atau ke dalam suatu kelompok, ini pintu ini sudah terbuka ya. Oh, gimana Pak Tomat, emang gak ketar-ketir ya. Disampaikan PLT Kepala BPS Amalia mengatakan ini merupakan ekspor non migas ya, dan ada 3 negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama Indonesia. Kalau kita lihat ada 3 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, terutama Tiongkok dan India, plus Brasil yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Bebernya dalam konferensi pers di kantor BPS Rabu tanggal 15 kemarin ya. Jadi secara umum kalau kita lihat kinerja ekspor Indonesia ke 5 negara anggota awal BRICS cukup besar, karena sekitar 34% ya dari total ekspor Indonesia ditujukan ke 5 negara awal anggota BRICS pada tahun 2024 silam. 34% ekspornya Indonesia itu ke negara-negara BRICS. Kalian bayangkan, ini gak omong-omong, ini gede loh per tahun. Kalian bayangkan kalau kita bisa membeli minyak murah dari Rusia gitu, kita bisa mengekspor komoditi Indonesia yang diminati Rusia, diminati India, diminati Cina, nikel dan lain sebagainya, ya kan. Total keseluruhan ekspor non migas Indonesia pada tahun lalu mencapai 248,83 miliar. Ini naik dibandingkan capaian tahun 2023 yang menyentuh 242,85 miliar US dollar. Pada bahan paparan BPS, ekspor non migas Indonesia ke negara pendiri BRICS bahkan sempat menyentuh 85,64 miliar di tahun 2023. Angka tersebut lebih besar 1,27 miliar dibandingkan capaian tahun ini ya. Jadi 2023 itu nilainya 85, sekarang 84. Jadi 2024 turun, mudah-mudahan di 2025 ini semakin besar lagi ya. Mengingat tadi Indonesia gabung BRICS ya. Kalau 2024 ini neraca perdagangan Indonesia dengan 5 negara BRICS mengalami defisit 1,63 miliar US dollar, sedangkan pada 2023 sempat mencatat surplus 9,63 miliar US dollar. Seperti itu yang diungkap Winnie sebagai pejabat BPS. Nah, kurang lebih rincian ekspor Indonesia ke pendiri BRICS itu yang pertama itu China ya. Itu menembus 60,22 miliar US dollar ya.
24,20% dari total ekspor non-migas Indonesia itu ditujukan ke China ya. Mulai dari besi dan baja HS72 itu menembus 16,07 miliar, bahan bakar mineral HS27 itu menembus 13,89 miliar, nikel dan barang daripadanya ya sejenisnya turunannya HS75 itu mencapai 6,26 miliar US dollar itu ke China. Jadi bila ente dekat dengan Cina udah bener, karena ekspor impor kita itu sama Cina besar gitu loh, ya kan? Apa harus waksam terus? Ini lo lihat ya, 24% dari total ekspor non migas Indonesia, lo bayangin. Yang kedua India ya. India ini ekspor Indonesia non migas ini mencapai 20,32 miliar US dollar. Kalau dipresentasekan di angka 8,17% ya dari total ekspor non migas. Itu meliputi bahan bakar mineral HS27 itu 6,98 miliar US dollar. Ada lemak dan minyak hewani nabati HS15 itu totalnya menembus 3,96 miliar US dollar. Kemudian ekspor ke India ada lagi besi dan baja HS72 yakni menyentuh angka 1,86 miliar US dollar. Selanjutnya ke Brasil ya. Ke Brasil ini menembus 1,72 miliar US dollar, menyumbang 0,69% dari total ekspor non migas Indonesia di tahun 2024. Ekspor ke Brasil ada lemak ya dan minyak hewani nabati HS15 sebesar 476,51 juta US dollar. Kemudian ada ekspor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS85 itu sebesar 247,87 juta US dollar. Kemudian ada kendaraan dan bagiannya HS87 itu menyumbang 186,64 juta US dollar. Kemudian jadi kita tambahkan teman-teman ya bahwa Indonesia sebelum gabung BRICS ini ya, dan sekarang Indonesia sudah gabung BRICS ini dengan full member ya, atau anggota penuh. Tentunya ekspansi pasar Indonesia di anggota BRICS ini akan lebih besar lagi. Dan juga informasi yang menarik bahwa kita memenangkan WTO ya, kelapa sawit atau hasil kelapa sawit Indonesia ini di embargo di Uni Eropa, jadi kita tidak bisa melakukan ekspor ke Uni Eropa, tapi Indonesia sudah memenangkan pengadilan internasional di WTO bahwa industri sawit Indonesia bisa diekspor masuk ke Eropa dan tidak melakukan pencemaran lingkungan atau melakukan penebangan hutan secara membabi buta. Kemudian posisi keempat ekspornya ke Rusia ya, kecil ya ke Rusia, karena seperti kalian ketahui karena bayang-bayang sanksi sehingga tidak bisa ekspor impor leluasa ke Rusia. Ini menempati posisi keempat ya. Total ekspor ke Rusia itu sebesar 1,31 miliar US dollar atau 0,53% dari total ekspor non migas. Ada apa aja rinciannya? Jadi ada lemak dan minyak hewani nabati HS15 itu ke Rusia menembus 733,9 juta. Kemudian ada kakao dan olahannya HS18 itu ada 140 juta US dollar. Ada kopi, teh dan rempah-rempah HS09 itu menembus 115,9 juta. Dan yang kelima terkecil ya, ini menyumbang 0,75 miliar. Ini ke Afrika Selatan atau 0,31% dari total ekspor non migas. Itu ada rinciannya lemak dan minyak hewani nabati HS15 ada 316 juta. Kemudian ada mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya itu 63,94 juta. Ada ekspor ke Afrika Selatan ada kertas, karton dan barang daripada turunannya itu di angka 61,88 juta US dollar. Kurang lebih seperti itu rincian ekspor ke BRICS, bukan kaleng-kaleng, menyentuh 1,3 lebih ya kuadrilun rupiah ya. Ini transaksinya mudah-mudahan nggak pakai dolar, buang dolarnya biar itu si tukang ekspor kertas dikasih nilai uang minimal ya mengurangi lah ya kan pendapatan si Luwaksam itu seperti itu. Nah kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oke, demikian teman-teman ya, satu informasi yang sangat menarik sekali untuk neraca perdagangan kita ya, atau anggaran
Anggaran negara kita ini sangat besar sekali, 1.350 triliun per tahun itu dari perdagangan non migas ya. Dibandingkan Malaysia ini hanya 500 triliun ya. Jadi jauh sekali selisih pendapatan Indonesia dan Malaysia ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk Amanda Channel, dan tentu saja channel saya Novi Soli, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang menarik buat kita semua. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.